Oke, selamat malam ya teman-teman semua. Oke, gimana kabarnya? Baik ya? Oke, udah pada masuk sekolah ya hari ini ya? Dah, Udah ya? Ya udah. Kelas berapa? Naik kelas berapa, Ainun? nomor enam, Ada yang masuk? enam, enam. Aku kelas 6. Oh, udah kelas 6. Oke, udah ada yang udah SMP? Masuk SMP belum? Aldi kelas 5 ya dia? Oke. Minggu ini gimana kalian? Satu minggu yang lalu. Sibuk nggak? Kan udah pada masuk sekolah tuh. Gimana? Si MPLS. Oh, masih MPLS ya? Eh, emang Ya, kok MPLS bukannya kamu kelas 6 ya? Hari pertama sekolah langsung ada PR. Masa sih PR? Serius, tambah ujian. Lah kamu kan kelas 6. Buat ujian kali. Coba, Aku sekolahnya belum mulai, belajar coba. Waduh, cuma datang. Oh, belum mulai. Masih ini ya, masih kayak kalau seminggu seminggu apa sekolah tuh kayak si nyantai ya. Ya, sekarang pada ini ya, hari terakhir MPLS ya. Berarti Senin tuh udah kelas biasa tuh. Ada yang belum sekolah? Belum masuk sekolah maksudnya. Udah pada masuk semua ya? Oke deh. Udah bagus deh. Belajar ya yang bener ya. Jangan sampai enggak pelajaran makin sulit, oke? Minggu ini ada yang jalan-jalan nggak? Aduh, aku batuk eh. Ada yang weekend ada yang jalan-jalan nggak ntar? Ainun enggak. jalan-jalan nggak? Enggak. Ya, payah. Nah, nah, Kenapa nggak jalan-jalan? jalan-jalan iya ada. Ada weekend, nanti kamu jalan-jalan. Iya, Wih, jalan-jalannya cuma muter-muter di HP doang. muter-muter di mana? HP. Di HP. Muter-muter apaan? Roblox. Iya, Masih main Roblox? Astaga. seru, Mister. Ah, gitu-gitu doang, kagak tamat-tamat. Cuman main bentar tamat. Udah, tidak asik. Dah, aduh aku kalau udah malam nih agak liar, eh. Ya, pokoknya kalian harus semangat ya, oke? Yang udah masuk sekolah, semangat belajarnya, jangan bolos, terus jangan sampai nggak masuk sekolah. Pokoknya walaupun sakit sekalipun harus masuk, oke? Pantang, pantang bolos sebelum sekarat, gitu. Ya nggak, Nun? Kok kamu nggak on cam sih, Nun? Tidur. Udahlah, ditanya tidur. Aku udah kirim course ya, kan boleh buka. Oke, sekarang kita ngomongin tentang materi selanjutnya. Ya, kita biasain lah berbincang-bincang dulu ya sebelum belajar ya, biar nggak ngantuk. Karena aku seharian dari pagi sampai malam nggak berhenti-berhenti nih. Oke, kita lanjut di materi yang sama kayak kemarin, itu looping juga ya. Tapi sekarang adalah looping lanjutan nih, teman-teman. Kemarin masih inget ya, kita udah belajar loop menggunakan apa? While ya, kemarin ya. Masih inget ya. Gitu ya. Oke, kita coba balik lagi ke kemarin ya, tentang loop. Jadi loop Oh, ini, biasakan loop itu ekspresi logisnya adalah tidak sama dengan. Berbeda dengan if else ya. Kalau if else kan dia sama dengan. Artinya ya dia true dulu lah ya. Baru dia tidak sama dengan. Nah, kalau yang di while itu tidak sama dengan atau
false dulu. Sebenarnya ini nggak false ya, ini tuh true, nilainya true ya. Cuman aku kenapa bacanya false biar kalian paham aja. Terus sebenarnya mah aslinya mah true. Ya kadang kan tidak sama dengan atau false lah ya intinya mah bacanya. False tapi di sininya adalah false juga dan di akhir sini baru while-nya nilainya true. Jadi dia bakal ngeliat dulu nih kalau yang salah apa, dia bakal ngulang terus. Ketika salah dia ngulang, ketika dia benar dia selesai. Itu while teman-teman ya. When I guess I Terus kemarin kita udah belajar yang namanya counter. Nah, counter itu digunakan untuk apa? Ya, untuk menyimpan variabel yang dimana nantinya akan digunakan. Biasanya count ini fungsinya untuk menghitung. Menggunakan bisa pakai plus sama dengan, bisa pakai minus sama dengan. Itu untuk counter. Kayak gitu ya. Nah, oke kita bahas lagi di sini. Nah, di sini ada i. I-nya itu adalah counter. I adalah nol nilainya. Ketika ya, ketika i-nya tidak sama dengan 3, dia akan bilang, masukin dong input keinginan Anda. Setelah itu dia akan print preferensi telah diperhitungkan. I plus sama dengan 1. Yang dimana dia akan ngitung ada berapa kali ya dia ngulang. Nah, di sini ada 3, di sini ada 0, ada plus 1. Jadi bacanya gini, dia akan mengulang selama tiga kali kan. Masukkan keinginan Anda. Satu, dua, tiga. Jadi I-nya dia akan mengulang 3 kali. Kenapa? Karena I-nya kan nol. Nol plus satu berapa? Satu. Satu plus satu, satu gitu kan. Dua. Nah, sampai 3. Ketiga dia udah selesai. Makanya dia cuman dia adalah berakhir ya. Jadi ketika udah 3 kali, dia akan selesai. Satu, dua, tiga. Nah, dia selesai tuh. Nah, ini cara kemarin kita udah pakai tidak sama dengan 3 ya. Nah, sekarang kita bisa menggunakan metode kayak gini, cuman dengan variasi yang lebih simpel lagi, yaitu dengan cara menggunakan for loop namanya. Tuh. Nah, kalau kemarin kita loop doang, sekarang ada for. Jadi penggabungan antara si count yang tadi dengan for. Nanti ada for, habis itu ada range lagi. Nanti aku jelasin ya, yang range. Jadi for ini punya dua, ada in, ada range. For in range gitu ya. Kalau in ini berjalan melalui urutan dari elemen-elemen. Kalau range dia nyari berapa banyak gitu. Nah, kalau tadi eh, dia adalah tidak sama dengan kan, pakai tidak sama dengan. Nah, kalau kita pakai for loop itu lebih enak lagi. Jadi tinggal for in berapa range-nya. Oh, 3 kali, dia akan looping 3 kali. Itu. Nah, itu fungsi dari range. Jadi in itu operator, range itu fungsi. Ini beda ya. Jadi bukan berarti in itu adalah fungsi, tapi in itu operator. Dia sama kayak lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan gitu. Nah, bentuknya kayak gini. Kita nggak usah pakai while lagi, ya. Kalau misalnya dibutuhin doang. Tapi kita langsung pakai for. For elemen berapa banyak. Bacanya gitu. For elemen berapa banyak. Maka dia akan melakukan tindakan berikut. Jika tidak, ini. Nah, disinilah kuncinya loopingnya berasal. Jadi udah nggak pakai while lagi, ya. Sekarang kita pakainya for agar teratur berapa kali dia mengulang.
Oke, coba di sini apa nih? Interpreter itu sendiri bla 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 bla. Hmm. Nah, di sini kalian bisa perhatikan for loop. Passwordnya adalah Kitty. Kitty. Alfabetnya adalah A, B, C, D, E, sampai Z lah ya. For symbol in password. Artinya adalah for. Fornya dari siapa? Simbol. Dia membuat variabel baru ya, simbol in password. Passwordnya itu adalah Kitty. Jadi print alfabet. Ya kita udah belajar find kan kemana ya? Alfabet artinya ada A, B, C sampai Z. Tolong dong cariin simbol. Nah, tolong dong cariin simbol plus satu. Artinya adalah dari A, B, C sampai Z, dia disuruh kita mencari simbol lalu tambahin satu. Nanti hasilnya akan keluar tuh 11, 9, 20, 20, 25. Kira-kira artinya apa? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang masih ingat find, artinya apa sih itu? 11, 9, 20, 20, 25. Apa artinya? Ada yang bisa jawab nggak? Nih, apa artinya? Lupa nih. Ayo, kemarin kita belajar find tuh. Artinya apa? Kok keluar angka kayak gini ya, Mister ya? Apa tuh? Adalah, ya ini Kitty. Ini Kitty, guys. Kitty. Nggak percaya? Ini K. Ini I. Ini T. Ini T. Ini Y. Itu Kitty, gitu loh. Ya kan? Kita udah belajar find kan? Kalau find itu kan nanti keluarnya adalah angka. Bener nggak? Ya kan? String find. Nah, ini tuh Kitty. Diambil dari yang mana? Dari alfabet ini. Jadi kita nyari K. K itu nomor berapa ya? Dia cari tuh. 0, 1, 2, 3 dan sampai sini. Oh, K itu 11. 9 berapa? Cari I-nya 9. Oh, 9 adalah di sini I. Nah, gitu. Jadi jangan bingung, itu dari mana ya? 11, 9, 20, 25. Yaitu Kitty, cuman bedanya dia urutannya ke bawah gitu. Karena dia pakai for. Gitu ya. Oke deh. Paham nggak kira-kira? Dia ngambil data dari sini, dari alfabet. Ngambil data dari alfabet, suruh nyariin Kitty. Kenapa? Karena ada find di sini. Findnya simbol tuh, di simbol di sini. Ya, Kak, bukannya itu Kak itu di nomor 10. Kak, nomor 10 coba. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya? Oh iya, ini nih, ada plus. Nah, ada plus satu. Hopol. Dia nambah satu. Berarti kalau nambah satu Ya, jadinya 0. masuk Kak. Di sini 2 ya? Di sini 2. Nolnya hilang berarti kan? Jadi satu. ABC-nya satu berarti A 1, 2, 3, 4 sampai K. K-nya 11. Ya aku baru nge nih. Thank you ya. Ya, di sini ada tambah satu tuh. Jadi simbolnya nambah satu. Yang harusnya dari nol mulainya, karena ada plus satu, berarti dia mulainya dari angka satu. Gitu. Oke, Tinku tuh untung ngasih tahu tadi. Aku nggak kelihatan tuh ada plus satu. Gitu ya. Dah, ada lagi nggak yang mau ditanyain nggak yang lain? Gitu. Nah, ini pinter nih. Ya, jadi ada plus satu. Kalau nggak ada plus satu, berarti dia bukan 11 tapi 10. Ini dia 8, ini 19, 19, 24. Nah, karena ada plus satu, jadi nolnya hilang, diganti sama angka satu. Jadi A-nya ini adalah satu. Gitu. Oke, pagi ya. Nah, ini nih. Oke, di sini fungsi for lagi. Di mana login? Ya, dia masukin sebuah data. Nah, terus ada kata salah. Jadi gini, ketika dia masukin sesuatu, nah terus ada variabel untuk salahnya. Maksudnya adalah
nggak boleh pakai ini gitu. Ini adalah simbol terlarang katanya. Jadi kalau misalkan ada kayak gini nih, cat underscore at Smith. Nah, di sini simbol terlarang. Jadi nggak boleh pakai simbol ini. Nah, cara kita memfilter adalah for symbol in login ya. Dari simbol di dalam login. Loginnya siapa? Loginnya dia. Simbolnya siapa? Simbolnya variabel baru. Hmm. For symbol in login, jika simbolnya di dalam salah, ya aku baca lah ya. Maksudnya adalah jika kalau simbolnya adalah salah, kan, dia akan ngeprint terlarang. Nah, di sini dia akan validasi dulu. Apakah cat at Smith ini ada yang salah? Oh, ternyata ada, yaitu underscore sama at. Makanya di sini dia masuk ke kategori yang salah. Makanya dia muncul simbol terangnya underscore at. Karena di sini dia salah. Gitu. Di sini dia pakai if. Jadi jika simbolnya salah, dia ngapain? Oh, dia ngeprint gitu. Oke, ya udah mulai bingung ya di sini ya, teman-teman ya. Jadi dilihat dari for-nya aja. For simbol in login. Jadi bacanya adalah untuk simbol yang di dalam login. Nah, simbol di dalam login ngapain nih? Yang ini nih. Suruh ngapain tuh? Suruh nyari yang salah katanya. Cariin dong jika simbolnya ada yang salah, masukin dong simbol terlarangnya. Siapa? Ternyata ada add sama ada underscore. Nah, dia akan looping di sini. Kenapa dia looping? Karena dia di dalam for. Tuh, masih satu kesatuan dari for. Makanya dia looping dua kali tuh. Padahal di sini cuma ada satu kan. Kalau ada lagi yang salah, misalkan ada tanda tanya di sini. Ya udah dia ngetik lagi di sini. Simbol terlarang titik dua tanda tanya gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Terus apa lagi? Oke, ini ada for loop dengan counter. Nah, ini yang tadi aku bilang. Jadi, kedepannya nanti kalian akan gunain kayak gini. Ya, misalkan kalian mau pengen berapa banyak dia berulang, pakai in. Yang dimana dia ada range-nya. Nah, oke, di sini ada range-nya satu. Misalkan for apa? Misalkan for simbol kayak tadi tuh. For simbol misalkan ya. In range-nya misalkan 3. Artinya adalah simbolnya ini yang ada dalam sini, dalam for, dia akan ngulang sebanyak 3 kali. Karena in range-nya ada 3. Nah, kalau ada A, B, di sini ada tulisannya ya. Ini aku kirim juga deh ke kalian presentasinya ya. Biar kalian bisa pahamin juga. Bentar. Oke, apa? Apa lagi? Andaro. Oke. Nah, udah aku kirim tuh. N itu sama kayak suku ke N. Ya, suku ke N. Ya, nilainya apa? Misalkan dia mau 3 kali looping, ya udah 3 kali. Gitu. Karena N-nya dikurangin satu. Tuh. Ada rumusnya ya. N dikurangin satu. B dikurangin satu. A plus satu, A plus 2. Misalkan di sini ada A. A-nya itu 2. B-nya itu 5 misalkan. Dia akan looping. 2 tambah satu. Kan A plus satu kan. A plus satu, A plus 2. Berarti dia akan bilang 2 tambah satu, 2 tambah 2. B-nya kurang satu. 5 dikurangin satu. Berarti sampai mana? 2 tambah satu 3. 4, 5 kurang satu berapa? 4. Berarti nanti dia akan berhenti di 4 kali looping. Gitu. Gak bingung ya? Ulangin lagi. A-nya, misalkan A itu misalkan 2, B itu adalah 5. Nah, kalau kita ngikutin ini, membuat urutan dari angka-angka A, A plus 1, A plus 2,
Nanti di akhir adalah B dikurangin 1. A berarti A-nya 2, koma A plus 1. A plus 1 berarti berapa? 2 ditambah 1, koma 2 ditambah 2. Berapa? 2,3,4. Nah, B-nya adalah 5 kan? 5 dikurangin 1. Hasilnya berapa? 4. Di sini 4. Nah, karena 4 ketemu 4 sama, berarti kalau misalkan 3 lagi. 2,5 berapa kali dia looping? Adalah 4 gitu. Tapi yang ini makanya ini agak bingung, jadi jarang banget orang pakai range A, B. Biasanya pakainya yang ini, yang N. Karena udah ketahuan kalau misalkan 3 ya udah 3 gitu. Itu fungsi range. Ini nanti aku akan jelasin di soal ya. Karena di sini pasti bakal lumayan rumit kalau kalian liatin penjelasan kayak gini. Nah, contoh di sini. For i in range-nya 3 ya. Keinginan input masukkan keinginan Anda. Nah, ini keinginan Andanya, teman-teman ya, dia akan ngelooping selama 3 kali. Coba kita lihat. 1, 2, 3. Tuh. Dia akan looping 3 kali ya. Jadi kalau range-nya 5, dia akan ngeloop selama 5 kali. Gitu teman-teman. Kalau setelah selesai ngeloop, dia akan pilih yang ini, yang bawah. Nah, sistem rekomendasi telah disetel katanya. Gitu. Menggunakan for i in range. Oke. Nah, terus enaknya kita pakai range adalah kita bisa menciptakan variabel baru. Beda sama sebelumnya. Sebelumnya itu kita nggak bisa pakai variabel. Jadi udah ditentuin tuh. Kalau 2 loopingnya ya 2 kali, 3 ya 3. Nah, di sini kita bisa masukin pakai variabel. Tuh, variabel banyak, int input berapa? Misalkan 5, banyaknya 5 berarti range-nya loopingnya berapa kali? 5 kali, kan gitu. Di sini dia mintanya 3. Nah, dia akan looping namanya 3 kali. 1, 2, 3. Tuh, kan? 3 kali. Baru selesai. Gitu. Jadi kita bisa masukin ke dalam variabel juga. Ya. Oke. Puyeng. Ada yang mau ditanya dulu nggak sampai sini? Yang for i in range kalian. Karena udah mulai puyeng nih. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Aduh. Nggak ada? Ainun mau nanya nggak Ainun? Aldi, Andaru, Zenet, Rasya, Alfat, Rasya. Rasya kamu masuk? Tadi katanya nggak masuk Rasya. Oke. Oke, nggak ada yang mau tanyain ya. Kalian bingung nggak nih? Oke, aku akan lanjut lagi ya. Apa nih? Berapa langkah akan loop jalani jika kamu masukkan 5 partisipan? 10, 7, mengapa, bagaimana? Akan solusi berubah jika kamu menemukan jangkauan. Oke. Oke, biar lebih paham, aku langsung praktik aja ya. Tetap ke course ya. Karena kalau teori nanti bakal puyeng kalian. Kita masuk di lesson keempat ya. Nih, nomor 7 ya. Kita buka dulu course-nya di nomor 7 teman-teman. Oke. Oke, boleh dibuka course-nya nomor 7.
Aku udah ngisi ya. Bentar, bentar, bentar. Oke, dah. Udah dibuka belum semuanya? Yang nomor satu, nomor 7, yang lesson 4, yang loop dilanjutkan. Udah dibuka? Udah ya? Dah. Udah. Aku udah nomor 3. Waduh, cepet banget. Nomor 3 aja. Ya udahlah. Oke, aku akan jelasin ya. Pilihlah program yang tidak memiliki error. Kira-kira yang mana, teman-teman? Coba kita bahas satu-satu ya. Itu for symbol in login. Print symbol. Yang ini. Ya. Oke. Oke, kita coba bahas kenapa ini bisa, ya ini benar ya. Ini bisa benar. Ya udah simpel banget ya. Tadi kan kita udah bahas for symbol ya. For symbol in login. Nah, simbolnya di sini udah tahu tuh. Simbolnya adalah si loginnya ya. Karena loginnya di sini dia pakai tanda petik just string gitu. Bukan lagi variabel. Jadi dia bisa masuk ke dalam sini. Bisa langsung dicetak sama dia. Yang ini dia salah kenapa? Gitu kan? For i in text. Text. Nah, ini yang salah nih dia. Dia tiba-tiba kayak gini. Text i. Harusnya kan kalau mau print i gitu kan. Bukan teksnya. Kalau yang ini for, ini ketahuan banget lah. F-nya F besar ya. Harusnya adalah F kecil. Salah. Ini juga salah nih. Kenapa dia pakai titik koma ya? Juga salah. For i in range 10. Print i. For i range. Ini nggak ada apa namanya penjelasan i-nya itu mulai dari berapa? Apakah nol? Apakah satu, dua? Nggak ada tahu kan? Makanya dia salah. Dah, gitu. Jadi jawabannya yang for symbol in login print symbol ya. Oke, gimana yang lain? Udah belum? Coba aku cek dulu ya. Oh, udah ya. Cepet-cepet banget kalian ya. Ya adalah. Oke, nomor 4 ya. Ada yang belum nggak? Oh, rahasia. Handaru. Handaru nomor berapa, Handaru? Aku nomor 4. Oh, nomor 4. 3, 3, 3. Oh, 3. Ini Ya. masih ketik ya? Ya, masih ngetik. Oke, yang lain silakan ketik dulu rahasia. Oke, silakan diketik dulu ya teman-teman. Oke, yuk rahasia, semangat ya. Kita tunggu rahasia dulu ya. Nah, kita bareng-bareng guys. Oke. Duh, kursi aku tepos jadi episode. Oke, dah. Kita bahas nomor 4 ya. Oke, nomor 4 for wish segala macam. Oke. Dia pengen apa? Masukkan keinginan Anda. Nah, di sini kira-kira berapa kali dia mau looping, teman-teman? Berapa kali dia looping? 3. Iya, bener hafal 3 ya, karena satu,
2, oke, 3. Oke, bener ya. Terus kita coba lihat dulu. Nah, berarti kita tinggal tambahin aja nih di sini. Ini aku hapus dulu deh. Berarti for apa? Iya, for i in range. I-nya itu dia pengen range-nya berapa? 3. Nah, gitu. For i in range 3. Oke, aku sambil lihat contoh ya. Kadang aku juga suka lupa nih. Nah, for i in range ini berarti kita tap ya di sini. Oh, ini lagi sakit. Oh, ya udah itu cepet sembuh ya. Nah, di sini for-nya harus sejajar sama print yang di bawah ya. Jadi kasih tab satu baris di situ. Oke, berarti for i in range kita tab. Nah, baru kita print ya. Kita print lagi. Kita masukkan berarti kita pakai variabel apa? Masukkan deh. Ya. Oke. Masukkan keinginan Anda. Misalkan input M-nya gede ya. Masukkan keinginan Anda. Terus dia akan jawab apa? Print, aduh suaraku ya Allah. Preferensi telah diperhitungkan ya. Preferensi telah diperhitungkan. Aku lupa titik aku lupa koma. Apa petik dah. Oke, di sini dia udah keluar ya. Berarti ini kan adalah bisa dibilang dia false lah. True-nya kan di sini. Berarti true-nya masuk ke sini ya. Sistem rekomendasi rekomendasi dibentuk. Berarti sejajar sama for karena dia kan penutup. For sistem rekomendasi dibentuk. Dah, kayak gini. Gampang kan? For i in range, i-nya, oh ya guys, aku sampai lupa ya. I itu bukan variabel ya, salah. Tadi aku juga salah jelasin. I itu bukan variabel, tapi i itu bisa dibilang adalah notasi atau simbol punyanya looping, punyanya for. Karena biasanya kalau kalian belajar di beberapa course yang lain ya, mau di YouTube kayak mau di Witri School, dia tetap ada ii-nya juga. Jadi for i in range-nya itu punyanya for. Jadi kayak simbol lah. I ini tuh kayak apa ya? Aduh, aku sampai lupa lagi. Kayak kemarin tuh kita belajar apa? Logis ya. Ya kayak tidak sama dengan, kayak lebih besar, lebih kecil. Nah, operatornya, ya operator. Operatornya namanya i gitu. Makanya di sini i-nya nggak ada ini, nggak ada penjelasan apakah dia variabel atau bukan. Oke, coba aku play. Ada yang salah nih. Apa yang salah ini ya? Oh, alah. Titik dua. Nah, jangan sampai lupa ya, titik dua ya. Lupa aku. Vivaldi coba ya. Vivaldi. Queen Rock. Aduh, tipe lagi. Queen Rock. Oke. Ada lagi. Vivaldi. Queen Rock. Aduh, tipe. Nah, oke. Good. Biasanya punya saya yang info pertamanya nggak bisa. Kenapa, Handaru? Yang info pertamanya nggak bisa input pertama. Input utama. Nah, yang mana? Yang ini. Bukan yang pertama. Bukan yang Yang ini. Coba. bukan yang for i Indonesia. Oh, yang for in. Kamu udah kasih titik dua belum? Oh ya belum. Hah?
kan pakai titik dua, maka jadi for itu bacanya adalah untuk i di dalam range-nya 3 kali masukkan sama dengan input, masukkan keinginan Anda sama 3 kali. Kalau udah selesai, dia akan bilang sistem rekomendasi dibentuk. Oke, yang lain gimana? Ada yang mau ditanyain? Jadi sebenarnya apa ya, penjelasannya tuh banyak ya. Tapi kalau dipraktekin tuh dikit sebenarnya. Itu. Ada yang belum? Banyak ya? Oh, ada banyak yang salah nih. Coba lihat lagi. Yuk, lihat layar aku lagi coba. For i in range 3.2 ya. Masukkan input dan lain-lain. Ada yang mau ditanyain nggak? Waduh, banyak yang salah nih. Kenapa tuh kalian? Coba lihat lagi layar aku deh. Coba. Boleh. Sini. Aldi, coba. Boleh ya? Boleh share screen kok. Hmm. Oke, dicoba aku lihat. Di. Input, masukkan keinginan Anda. Hei, hei, hei. Tipe nih. Coba lihat lagi. Preferensi, bukan prederensi. Coba lihat lagi. Tipe atau tipe. Prefer telah diperhitungkan. Sistem rekomendasi dibentuk. Nah, coba. Vivaldi, Queen, Rock. Oke, checklist. Oke, terus Vivaldi, Queen, Rock. Waduh, apa yang salah nih? Coba buka buka soal deh. Coba di buka soal di. Masukkan, ada tipe nih kayaknya. Masukkan keinginan Anda. Preferensi telah diperhitungkan. Preferensi telah diperhitungkan. Sistem rekomendasi dibentuk. Nah, nih. Tanda serunya nggak ada di. Tuh, tanda serunya di. Nah, coba di. Oke. Vivaldi, Queen, Rock. Nah, oke. Good. Ada lagi yang belum bisa? Siapa yang belum bisa? Share screen aja nggak apa-apa. Oh, saya. Boleh, boleh, boleh. Sini. Oh iya, Handaru doang nih. Yuk, Handaru mana coba? Saya kayak bisa gitu. Coba aku cek. Biasanya tipe nih. Ntar, belum kebuka. Oke. Udah kebuka ya, Fodi. Ah, nih. K-nya 2, Handaru. Tuh, K-nya 2 tuh. Nih, preferensi. Ini preferensi tuh.
Preferensi. Coba lihat lagi. Lihat soalnya coba. Tulisannya gimana tuh? Preferensi. Itu kamu preferensi. Nah, udah nggak preferensi telah diperhitungkan. Udah coba play. Coba. Nah, good. Oke, lanjut lagi yuk. Nomor 5 yuk. Oke, nomor 5 ya. Oh, nomor 5 udah ada ya? Oke, ya, ini mah gampang ya. Gampang banget nih. Banyak nilai. Tinggal kasih petik aja ya. Kasih petik, petik. Ini nggak usah petik. Ya, tinggal kasih petik ya. Banyak nilai, kasih petik, petik. Ini apa? For i in range. Pakai E dong. Nah, terus apa tuh? Total. Nih, total juga tab. Tuh. Input nilai. Nilainya juga pakai petik ya. Petik terus pakai apa? INT nggak? INT ya. Kan dia mintanya kan integer. INT input ya. Nah, apa lagi yang salah? Udah bener ya? Ini udah bener. Jaraknya ini bener. Oh, coba aku play. Oh, ada yang salah nih. Titik dua. Nah, jangan sampai lupa ya. For i in range banyak titik dua. Coba play lagi. 3, 10, 8. Nah, apa nih? Nama nilai is not defined. Nilai nggak ketemu. Hah, apa tuh nilai nggak ketemu? Oh alah, ini sama dengan ya? Salah, salah, salah. Tuh. Nah, ini harus teliti banget nih. 3. Nah, kan bisa kan? 3, 10, 8. 3, 10, 8, 9. Oke. 3, 10, 8, 9. Oke. Ya, jadi kalau nomor 5 gampang banget ya. Kalian cukup teliti kuncinya. Udah selesai. Tadi ada tanda petik di sini. Tambahin INT jangan lupa. Titik 2 jangan lupa ya. Sama dengannya satu gitu. Oke, gimana teman-temanku yang lain? Siapa nih yang udah? Wih, Zenet, mantep Zenet. Udah, keren. Nah, coba yang lain. Jadi perhatiin tuh tanda petik, terus range-nya kurang tadi itu. Ingat ya, for i in range dalamnya argumen itu variabel, bukan string. Terus nih sama dengannya satu. Dah, itu aja. Sama spasi nih, spasi yang di baris kelima tadi tuh. Nah, coba. Tadi saya nggak bisa nih katanya unsupported overlay and types for add in and string. Nah, kamu kurang tambahin in, Handaru, kok kayak gitu. Tambahin In, INT-nya, ya. Di input biasanya. input, oh, oke. INT input tambahin kok kayak gitu. Kalau errornya kayak gitu, tambahin INT. Tuh ya. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyain? Aku cek lagi. Waduh, baru Zenet nih. Yang lain kemana nih tuh, men? Ayo, coba lihat lagi. Harus teliti banget tuh.
Kalau ada yang mau ditanyain silahkan tanya. Jangan diem aja. Pokoknya kalian harus bisa. Oke, dah. Aldi gimana? Ainun gimana? Hopol, Rasya, Alfat, Zenet. Oh, Rasya mana? Hilang lagi Rasya. Rasya hilang. Alfat gimana, Fat? Diem aja, Fat. Nggak on cam. Oke, mantap. Coba yang lain yang belum bisa, belum paham, tanyain. Abis ini kalau nggak salah nomor 6 itu kalian harus ngetik sendiri deh. Karena kalau kalian ada kode-kode kayak gini pasti masih mudah. Biasanya tuh pas ngetik kosongan baru tuh bingung. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Coba aku tanya satu-satu deh. Hmm. Ainun, Aldi gimana? Mau dibantu nggak? Apa mau usaha dulu? Pusing. Pusing nggak Nun? Kamu sakit apa Nun? Oh iya, kamu lagi sakit tidur. Gimana Ainun, Aldi? Bisa di? Nggak bisa? Boleh share screen di sini di. Aduh, suara aku serak banget ya. Hmm. Sini share screen. Mister juga lagi serak-serak gitu suaranya. Nah sini coba mana di? Oh nggak usah bisa. Oh bisa. Oke 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 oke. Oke. Suka nih aku kalau kayak gini nih. Pantang nyerah gitu. Mantap. Ainun gimana? Ainun bisa? Bisa nggak Nun? Ainun. Oh, yaudah deh. Lagi sakit ya. Istirahat deh. Wih, Hopol ya nomor 6 ya. Keren Hopol. Oke, coba kita lanjut dulu ya. Ke nomor 6 ya. Ujian nih. Oke, nomor 6. Nah, kan bener kan nomor 6 tuh kalian harus coba kerjain ngetik sendiri. Tadi kalian udah lihat di nomor-nomor sebelumnya, polanya seperti itu. Pakai apa dulu teman-teman? Awal-awal buat ngerjain ini? Ada yang bisa bantu aku? Gak apa, kalian ngomong aja. Salah, urusan belakangan itu mah. Apa dulu nih, kira-kira? Kita ngetik apa dulu? For Ah, for i in ah, range habis itu oke. banyak. Banyaknya berapa? Oke, banyaknya udah ada ya. Mantap. Titik dua jangan lupa. Titik koma gitu. Dua. Dah, bawahnya kita harus inputin apa tuh? Kopol. Ya apa nama sama dengan input masukkan nama. Nah, pinter. Itu udah mulai paham tuh. Good. Masukkan nama. Terus print nggak? Habis itu print sama datang, habis itu Nah, koma nama. pinter. Habis itu print selamat datang. Selamat datangnya adalah sebuah variabel. Jadi kasih koma. Selamat datang, koma, nama. Terakhirnya baru siapa? Kita tutup pakai print. Grup chat, print grup chat dibuat. Good. Oh, Pol. Mantap. Gampang kan teman-teman ya kalau udah tahu alurnya ya. Enak tuh. Nah, udah. Cepet tuh, nggak nyampe 1 menit misal aku ngetik.
Kalau udah tahu alurnya enak. Tadi udah punya variabel banyak ya. Udah tinggal kasih aja for i in range banyak ya. Nama, lihat dari sini aja. Nama, masukkan nama. Selamat datang. Nah, selamat datang. Nah, cat-nya di sini udah punya variabel tuh. Variabelnya nama. Jadi jangan ditulis ya. Karena kan di sini lihat nih kalau John dia John kayak gitu. Jadi mau nggak mau dia adalah variabel gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Coba diketikin dulu teman-teman ya. Silakan. Oke. Kalau ada yang masih bingung, silakan tanya. Coba aku mau cek dulu siapa yang udah selesai. Oke, Alfat, Rasya, Zenet. Oke, yuk silakan. Coba-coba dulu. Ketik-ketik dulu. Sembari, jadi jangan cuma asal ngetik ya, guys. Sembari kalian pahamin apa yang kalian ketik gitu. Karena kalau ngetik doang, ya bukan programmer namanya ya. Copywriter juga ngetik. Admin juga ngetik gitu kan. Yang membedakan kita sama yang lain kan adalah setiap kita ngetik, kita paham alurnya. Gitu ya. Kayaknya kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja, nggak apa-apa. Gitu deh. Ada yang mau bertanya? Gimana? Rasya? Alfat? Mau nanya nggak? Atau masih mau berusaha dulu? Boleh. Hmm. Oke, gimana Fat? Bisa Fat? Mana Alfat? Bisa nggak Fat? Alfat, Rasya, Rasya. Rasya, Rasya ya ini ya? Ini kadang suka bingung deh, Rasya, Rasya sama Rasya Akila. Oh, dia Rasya Ataya ini ya? Hmm. Bisa Rasya? Atau mau dibantu? Masih nyoba? Oke. Gimana? Mau ngetik apa gitu? Gimana? Alfat dan Rasya? Oke, udah bener ya. Oh, mantap. Oke, good. Terakhir, kita bahas. Oke, masukkan login. Nah, ini baru tadi tuh kita. Tadi kan ada ya contoh soalnya ya. Nah, tuh. Masih ingat gak gimana tuh? Jadi, kita bikin dulu. Bikin apa? Misalkan login ya. Login sama dengan input gitu dulu kayak ya. Atau apa? Aku tadi lupa deh. Ada di sini deh. Nah, oh ini ada nih. For i laut laut. Operator in ya. Oke, tadi ada di mana tuh? Kita lihat lagi coba ya.
tadi itu. Nah, tuh ya, kita bikin dulu tuh ya. Kayak gini sama kayak gini. Jadi kita bikin dulu berarti masukkan login Anda. Nah, terus kita masukin yang salah. Yang salah apa nih? Ternyata ini nih. Nah, nanti tinggal kita copy aja. Salah sama dengan, jangan lupa kasih petik karena dia adalah string. Tuh. Kalian tinggal copy paste aja tuh ada sama dengan, tanda tanya, bintang. Ya di copy ya. Di copy aja dari sini. Nah, di copy nih dari sini nih. Oke, barulah kita kasih for in range. Kok for in kan? Salah, salah, salah. Sama aja sih for i in login. For i in login. Ya. For i in login. Kita pengennya apa? Simbol ya. Udah kita bikin for simbol deh. Atau nggak for i juga harusnya bisa-bisa aja sih ya. Coba ya. Bisa nggak for i in login titik dua ya. Jika i-nya adalah salah, maka print karakter terlarang. Terlarang, koma, berarti apa? Iya, coba iya. Coba ya. John underscore 12. Oh, J-nya kecil ya. Coba kalau itu. John underscore 12 bintang. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nggak ya? Oke, keluar ya. Strip bintang. John underscore 12 bintang. Oke, mantap. Jadi aku bilang tadi ya, I itu adalah bukan berarti itu variabel. Aku salah tadi. I itu adalah ya sama kayak ini operator logis. Cuman dia operator khusus buat si for. Dengan kata lain, dia itu adalah apa sih? Di sini aku tadi lupa deh. Elemen. Ya, elemen. Jadi eh, for itu kan berarti kan adalah untuk ya, untuk I di dalam login ya. Jadi ketika dalam login nih, dalam login, jika I-nya adalah salah, I kan in kan salah ya, kadang ya in salah. Jika I adalah salah, maka print ini dong. Siapa nih yang udah nih? Waduh, belum ada yang udah ya. Oke, coba dulu coba. Suka nih aku kalau susah kayak gini. Coba, coba. Pahamin kata demi kata. For I in login artinya adalah untuk I adalah login atau di dalam login. Jika I-nya adalah salah, maka print gitu. Ya, I-nya kan bebas ya mau pakai I ke, mau pakai simbol ke, mau pakai X, Y, Z, terserah. Harusnya sama aja kok. Bisa-bisa juga ya. Ada yang mau dibantu nggak? Kira-kira masih bisa berusaha sendiri? Enggak, aku selesai. Wih, keren. Nandaru, mantap. Coba aku cek ya. Ih, aku ngezoom banget ini ya. Nah, oke, Handaru. Ayo yang lain, ayo Hopol, Alfat, Aldi, Ainun. Oh, ini lagi sakit ya, Rasya. Coba yuk, pahamin, terus kalian cek.
Ada yang perlu bantuan? Ayo Hopol, tadi bisa Hopol, ayo semangat Hopol. Nggak tahu kak, aku tulis kodenya tapi udah sama ya kan. Tapi kayak auto checknya nggak itu nggak Oh, tahu coba gitu. coba. Terus Sini, kan, coba sini share screen, aku lihat coba. Hmm, coba aku. Oh, ini udah benar ya, masukkan login Anda. Ini kayaknya K kecil K besar deh, K besar ya, harusnya ya. Karakter terlarang, koma I. Ehm, taruh login input. Ya itu udah sama ya, bener ya. Oh iya nih kurang pagar, Hopol. Nah iya coba coba play. Tadi kamu kurang pagar tuh. Nah, 12 bintang. Ah iya kurang pagar tadi. pasti Nah, kak. iya iya. Oke, ada lagi yang belum bisa. Aldi, bisa nggak di? Rasya, coba yuk. Nih di. Aldi, Rasya gimana? Abis ini ada lagi materi. Cuman kayak kita bahas ini ya. Coba share screen. Kalau is not defined, artinya dia nggak ketemu. Variabelnya nggak ketemu. Coba lihat. Nah, nomor berapa? 4 ya? Nah, 4 nih. Kepencet salah. Sorry, sorry. Nah, login ini punya siapa? Dia nggak tahu tuh. Artinya kan, ini siapa yuk? Punya dia kan? Ah, di sini kamu apa? Masukkan. Harusnya login, bukan masukkan. Gitu. Iya, kan ini variabel dia. Nah, login. Nah, dah. Coba. Waduh, apa nih? Kenapa nih? Ini terlarang, L-nya satu. Ini karakter, karakter. Tipe tuh. Ada yang salah di bagian. Nah, ininya I. I-nya nggak kamu tulis tuh. Ah iya. Nah, coba. Oke. Coba lihat soal deh. Kamu kurang sesuatu nih. Coba lihat soal. Nah, lihat dibuka dong. Nah, ya ada skornya lupa tuh tadi. Baru kamu ngasih tahu. Nah, checklist lagi coba. Coba ketikin lagi coba. Apa? Ada yang salah? Itu bener kok. Salah ya? Apa gimana? Itu bener kok. Coba. Oh, coba kamu ini lagi. Aku tahu kamu salah di mana. Lihat masukan. Masukannya itu K-nya 2. Wah, nggak bisa ya? Di paste ya? Nah, dah. Yang salahnya itu, nah yang dimasukin ininya. Nah, coba. John Cena. Coba checklist.
Hehehehe. Karakter kaknya satu aja. Nah, karakternya kamu dua tuh kaknya tuh. Karakter. Nah, dah. Ada yang lagi nggak salah? Nah, gih, mantap. Oke, good, good, good. Ternyata berkelahi dengan tipu ya. Oke, udah mantep tuh kan udah hebat ya. Aku akuin dengan 2 bulan ya kita, kalian udah bagus loh. Kinerja kalian keren-keren. Cuman kekurangannya tipu aja sih. Selebihnya kalian udah pinter tuh. Aku lihat-lihat dari kemarin. Cuman kurang tipu aja, tipu sering banget tipu. Oke, kita lanjut lagi ya. Materi yang nih nomor 8 guys. Yuk, mumpung masih ada waktu nomor 8 kita buka ya. Nah, kita buka nomor 8. Nah, ini kalian boleh susun dulu. Itu maksudnya gini. Maksudnya adalah atur karakter dalam urutan yang program yang akan dicetak. Nah, kenapa bintang dulu? Karena kan awalnya bintang. Habis bintang itu, nah ini minus minus itu dia dari minus itu kosong deh. Ini kosongan deh. Kalau nggak salah ya. Ini kosongan deh. Petik kan ini ya. Ini petik. Karakter tidak akan dicetak. Program akan keluar. Ini mah akhiran. Itu sih. If print. Ya kayak gitulah. Kalian ikutin aja. Ini kan berikan selesai kan di sini. Nah ini nomor 1, nomor 2 kalian ngetik ya. Kalau nggak salah. Nah lanjut ke nomor 3. Aku tunggu nomor 3 ya. Nomor satunya itu. Terus aku tunggu nomor 3. Ih, udah selesai semua ya kayaknya. Keren. Dah. Oke, yuk. Ya, sampai nomor 3. Ya, udah nomor 3 ya. Oke. Hmm. Oke, nomor 3. Nah, oke. Guys, gimana? Udah nomor 3. Oke. Ya, aku tungguin. Oh, pegel tangan aku. Oke, teman-teman ya. Oke, mantap. Oke, yuk kita kerjain di nomor 3 ya. Nah, nomor 3 ini adalah ya udah kalian tinggal perbaikin aja. Kita play ada yang salah, perbaikin gitu ya. Gampang lah. Print. Oh iya, ini adalah while ini aku jelasin dulu deh. Aku jelasin dulu ya tentang konstruksi bersarang. Jadi kita gabungin nih antara while dengan if else ya. Ya sebenarnya kalian tadi udah sempat lihat ya. Jadi kayak gini, ya kayak biasa, kayak if else pada umumnya. Cuman bedanya ada for doang gitu loh.
Kayak for i in range gitu kan. Login, password. Jika login adalah admin dan password adalah ini, dia akan bilang, dia akan bener ya. Kalau enggak dia akan bilang nih print authorization percobaan keberapa. Ya kalau dia benar, dia akan bilang kayak gini. I-nya plus satu, ya I-nya dari mana? Dari sini. Percobaan keberapa? Misalkan kedua, berarti percobaan kedua. Karena maksimal kan sampai tiga kan, nggak mungkin empat. Empat itu nggak mungkin. Gitu ya. Gitu deh. N ya, kita tahu lah kalau N ya, kalau dua-duanya nilainya true, pasti true. Oh ya, tuh kan dia akan bilang percobaan-percobaan gitu ya. Nah, di sini tapi ada break nih. Jadi break itu adalah untuk berhenti. Nah, jadi ketika kalian udah masukin nilai true-nya, misalkan pada percobaan kedua nih, kan ini kan maksimal tiga ya, maksimal tiga percobaan. Kalian udah masukin nih, udah bener di percobaan kedua udah bener tuh masukin username sama passwordnya. Karena ada break, udah selesai, dipotong. Jadi dia nggak akan looping lagi. Kalau tadi kan, walaupun kalian udah true, dia bakal terus looping kan, sampai totalnya range-nya berapa, misalkan 3 5 gitu. Sampai segitu baru dia berhenti, ya. Tapi di sini ada break. Jadi break itu adalah ketika misalkan range-nya itu berapa kali percobaan? 5. Nah, pada percobaan kedua kalian berhasil nih. Udah selesai break, dia akan berhenti, dia nggak akan looping. Nah, fungsi break walaupun cuma break doang tapi penting banget loh. Gitu ya. Nah, balik lagi ke soal nomor 3. Di sini ada while, ya berarti kan while nomor tidak off. Jika nomor, nah berarti kurang apa nih, guys? Ayo, kondisi, apa kondisinya? Pakai apa kondisinya? sama dengan. Betul, Hopo ya. Sama dengan pintar. Terus di sini ada if preferensi sama dengan senang. Gampang banget nih mah, apa yang salah? Sama dengan. Sama. Satu lagi apa lagi? Oh, itu tanda kutip. Ya, tanda kutip. Dan juga if-nya ngapain tuh? If-nya sejajar nggak? Ya, bisa jaga. Oke, if-nya sejajar. Oke, kita play lagi. Oh, nomor 7 sekarang. Else. Kenapa tuh else-nya? Yang lain yuk. Else-nya kenapa tuh yang lain? Titik dua. Ah, Zenet. Akhirnya kamu bersuara, Zenet. Betul ya, titik dua. Terus apa lagi, Zenet? Else-nya. Sejajar nggak? Ayo, gimana, Ya, Zenet? Sejajar? Ya, sejajar sama if ya. Terakhir nih. Ya udahlah, ini mah gampang ya. Kurang petik aja. Sama nomornya di belakang sini. Nomor di belakang sini. Nggak usah. Ini kurang petik aja kok. Dah. Udah tinggal kita kerjain satu senang, satu marah. Oh, satu. Nah, ini inputnya belum lupa ketinggalannya. Input. Nah, satu senang, satu apa marah ya tadi ya? Apa marah apa apaan ya? Oh iya marah. Aladin terus satu off ya. Satu off. Waduh, off. Harusnya ketika kita off dia selesai ya. Ya kan? Kenapa dia nggak mau selesai? Ini ada lagi nggak sih? Nggak ada ya?
Harusnya ketika dia apa selesai dia harusnya selesai. Kayaknya kurang apa ya? Ada yang salah. Coba aku ulang ya. Satu, senang, senang, satu marah. Satu senang, satu marah, satu oh. Oke, ada yang salah nih. Ya pasti dong ada yang salah. Karena kan ini. Tapi ini yang salah apanya ya? Coba ya, nomor input masukkan. Senang titik dua else. Apakah nomornya? Enggak dong. Ntar ya, aku coba lihat dulu. Bentar, bentar, bentar. Apa yang salah ya? Oh alah, ini ya, if-nya guys. If-nya tuh nggak di sini, di sini. Nah, else-nya di sini. Nah iya, urutannya coba ya. Satu, kamu merasakan senang. Satu marah. Satu, lah, apa ya? While if preferensi if print else print. Bentar ya guys, aku jadi lupa deh apa yang salah nih. Nomor input masukkan satu bla 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 selesai. While nomor tidak sama dengan off. If nomor sama dengan satu, preferensi input kamu merasakan. If preferensi jangan senang, print Shrek else Aladdin. Kalian udah bisa belum nomor satu? Ada yang udah bisa? Kok aku nomor satu nomor tiga Enggak, aku nggak bisa. nggak bisa ya? Ini data bad input mulu. Ini kenapa aku terus ulang ya? Bentar ya, apa yang salah ya? Tuh, dia keulang terus ya. Ntar deh, aku nyontek dulu ya. Aku bingung apa yang salah. Kadang tuh aneh codingan tuh. Ada yang masukkan satu. Aneh ya? Ini aneh banget, bener deh. Coba bentar-bentar nih aku compare dua-duanya lihat ya. Aku compare dua-duanya apa yang salah nih. Input masukkan, benar. If tanggal satu. Preferensi input kamu merasakan if preferensi sama senang. Print shirt else print Aladin. Sumpah ini sama bersama persis guys. Cuman aku nggak tahu kenapa ini bisa bisa aneh kayak gini loh. Coba ya. Satu
Oh nggak mau ya? Tar, tar. Aku pakai ini deh. Tar ya. Satu senang, satu marah. Walah, Allahu Akbar. Pantesan aja kuping. Satu senang, satu marah. Langsung off, guys. Nah, apa sih? Salah, salah tadi. Sorry, sorry, sorry. Langsung off. Ngapain aku satu lagi ya? Pantes kok nggak selesai. Aduh, udah malam nih. Dah, ya kan gimana? Aku tipu nih, aku kirim di chat ya. Nggak tipu sih, maksudnya aku pencet satu di sini. Oh yang udah bisa ya? Oke, Oppo udah bisa. Coba sini yang lain yang belum bisa sini, aku bantu coba. Siapa? Mau? Tadi misal cuman kurang ini doang sih, kurang itunya aja, kurang teliti. Coba yang mau aku bantu siapa? Yang mau share screen? Boleh? Boleh, Rasya, Alfat, Aldi, Handaru. Boleh sini? Oke, ada. Nah ya, sini. Gitu dong. Share screen, Aldi. Why? Nah, if yang ini kamu tap di, ya di tap. Sejajar sama preferensi. Nah ya, printnya juga, else-nya juga. Nah, else-nya, printnya juga. Else-nya di if. Nah, printnya juga di tab. Dah, tuh nggak usah. Coba. Oke, ada lagi mau tanyain? Udah jam segini aku izin review ya. Ini aku nggak bisa tuh. Dah, sini share screen sini. Handaru. Dah, yuk. Nomornya itu sejajar sama if yang ini Handaru. Nomor sejajar. Oh, saya sama if. Coba play. Bisa nggak? Nah, senang. Satu, marah, off. Satu dulu. Satu, senang. Coba share screen Aldi. Nah, satu. Satu dulu, satu. Hehe. Satu dulu. Satu senang, satu marah, baru off. Oh, Coba dilihat di. Ini sama dengannya hapus di satu. mana? Enggak, Aldi, bukan Anda. Oh, di. Ya Aldi. Nah, ya coba di. Satu senang, satu marah, off. Nah, mantap ya. Anda harus bisa. Satu senang, satu enter marah, off. Apa gitu? Oke. Yang lain ada lagi? Aku mau tutup dulu kalau nggak ada. Aku lapar. Rasya, Rasya, sini Rasya. Saya screen Rasya, mau nggak? Bisa Rasya? Oke, bisa nggak Rasya? Bisa ya. Oke, aku mau review dulu hari ini. Jadi kita tadi udah belajar tentang for ya. Ada for, ada in, ada range. For dalamnya adalah elemen. Elemennya itu siapa? I. I, bisa yang lain ya. Jadi bukan variabel tapi elemen. For I itu elemen. For I range. Range itu adalah berapa kali kalian mau looping. Misalkan 5.
5 kali itu kalian looping. Nah, tadi, Saya belum bisa, Kak. boleh rahasia sini, silakan. Ayo, boleh, boleh. Sini, biar langsung gas. Ini dua ini, nih ini kamu tap. If-nya sejajar sama preferensi. Ya, if yang ini kamu tap. Nah, tap, di stop dulu. Nah, di tap. Oke, printnya juga di tap. Ayo, 4 kali. Ya, nah ya, else-nya juga. Print yang bawah juga. Nah, yang nomornya juga. Nomornya sejajar sama if. Nomor sejajar sama if. Itu benar-benar printnya. Nah, ya. Terus nomor. Oke, dah play. Coba play dulu. Satu, senang. Satu, marah. Off. Lagi coba. Satu, senang, marah. Off. Oke. Oke, aku ulangin lagi. Aku review lagi ya. Jadi tadi kita udah belajar tentang off. Off lagi. For. Ya, for I in range. For I itu elemen. In itu operator. Range itu adalah berapa banyak kalian looping. Nah, misalnya ada 5 kali looping. Nah, kalau udah 5 kali looping, nanti cara berhentinya gimana? Ketika nilainya true, pakai break. Nah, aku kirim, nanti aku kirim deh untuk ini ya. Tadi kayaknya aku udah kirim ya untuk materi. Materi aku kirim di chat ya. Di course, di course. Di grup. Allahu Akbar, aku kenapa ya? Ya, gitulah reviewnya. Terus juga jangan sampai salah tadi untuk masalah eh, spasi ya di if else-nya. Tadi kita cuma bentar doang ya bahas if else, selebihnya nanti mungkin minggu depan kita bahas ulang lagi ya. Mungkin itu aja sih untuk hari ini dan aku juga apresiasi juga buat kalian udah 2 bulan ini. Udah bagus banget kalian ya perkembangannya yang tadinya masih belum bisa sekarang udah bisa gitu. Kurangnya adalah kalian itu di tiponya aja sih, tiponya kurang. Dan biasain setiap kalian ngetik kalian pahamin juga gitu ya. Harus dipaham, jangan cuma ngetiknya doang. Karena kalau ngetik doang, ya udah semua orang bisa gitu kan. Tapi kalau nggak bisa kan kalau paham gitu ya. Oke, mungkin itu aja yang aku sampaikan hari ini. Thank you banget buat kalian udah hadir. Berarti sampai ketemu lagi nanti kita di minggu depan ya, hari Sabtu depan. Jangan lupa belajar, diulang-ulang. Materi udah aku kirim, udah enak lah kalian tinggal kerjain aja, oke? Oke, thank you. Sampai ketemu minggu depan. Goodbye semuanya. Bye. Oke, thank you.